Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arikin TV, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah. Insya Allah amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini adalah suatu motivasi buat kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis, bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan tersebut sangat dicintai Allah daripada hari-hari atau bulan-bulan yang lain selain 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang disampaikan Rasulullah ini. Apakah seperti amalan jihad ya Rasulullah? Lebih dari itu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya seseorang berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian bersama hartanya, bersama dirinya, bersama seluruh apa yang dia punya, kemudian dia wafat atau meninggal pada saat itu, sama hukumnya, pahalanya yang dicintai Allah dengan orang beramal di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Nah, Sobat Arikin TV, tentunya sebuah motivasi buat kita. Apa saja sih amalan-amalan yang akan dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini? Tentunya yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji. Kita semua tahu ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji adalah suatu amalan yang sangat besar, bahkan ganjarannya adalah surga bagi haji yang mabrur. Namun pada kali ini sepertinya jamaah haji tidak dapat melaksanakan ibadah haji dikarenakan situasi corona. Pemerintah kita sepertinya melarang jamaah haji untuk dilaksanakan pada tahun ini. Ya, beberapa sebab dikarenakan corona, dan sebagian besar juga jamaah haji kita adalah usianya banyak yang lanjut. Namun jangan kecewa. Kita dapat pahala haji ini meskipun kita tidak dapat melaksanakan haji pada tahun ini. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh, kemudian selepas sholat subuh dia berzikir dan tidak beranjak dari tempat duduknya sampai waktu syuruk, sampai matahari terbit. Setelah itu dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Waktu syuruk ini adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Maka Rasulullah mengatakan pahalanya seperti melaksanakan haji mabrur, mabrur, mabrur. 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita amalkan amalan yang mudah ini, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa seperti melaksanakan haji mabrur yang disampaikan Rasulullah SAW. Semoga jamaah kita yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini akan Allah tetap ganti pahalanya sesuai dengan niatnya, walaupun tidak dapat melaksanakan bukan karena tidak ingin, memang karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Sobat Arikin TV, amalan yang kedua adalah berpuasa. Tentunya kita semua tahu berpuasa ini adalah sangat dianjurkan dan pahalanya luar biasa, terutama di puasa Dzulhijjah atau puasa Arafah di 9 Dzulhijjah. Namun juga dianjurkan berpuasa
di 1, 2, 3 dan selanjutnya di bulan Dzulhijjah. Namun yang sangat ditekankan dan pahalanya luar biasa adalah berpuasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Arafah ini adalah, kata Rasulullah, "As-siyamu yauma Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Kata Rasulullah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah ini dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, puasa Asyura atau 10 Muharram ini akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Bayangkan, begitu besarnya pahala yang didapatkan hanya sekali berpuasa di 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah, puasa Arafah ini. Namun perlu kita garis bawahi, dosa-dosa yang dihapus oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa-dosa kecil. Namun dosa-dosa besar tentunya harus dibarengi dengan taubat, dibarengi dengan penyesalan, dibarengi dengan tidak melakukan lagi atau berniat tidak ingin melakukan dosa itu lagi. Itu yang harus dilakukan dan diiringi juga kalau bisa dengan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga adalah takbir dan berzikir pada hari-hari tersebut. Nah, takbir dan berzikir tentunya yang sangat dianjurkan dimulai dari 10 Dzulhijjah sampai kepada hari tasyrik. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Seperti berlebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu 10 Dzulhijjah sampai kepada hari tasyrik. Bagi kita lagi berjamaah, lagi sendirian, lagi ta'lim, bahkan selesai sholat berjamaah, disunatkan kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid selama 3 hari. Namun berzikir dari mulai 1 Dzulhijjah sampai kepada 9 Dzulhijjah juga dianjurkan. Amalan selanjutnya yang keempat, tentunya di sini yang seperti yang saya katakan tadi adalah bertaubat. Kenapa bertaubat dianjurkan? Supaya amalan-amalan kita yang sepertinya tadi zikir, yang sepertinya tadi bertakbir, sepertinya tadi berpuasa dan lain sebagainya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya dosa kita dihapus oleh Allah dengan bertaubat, terutama dosa-dosa yang besar. Sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Dan kecemburuan Allah itu adalah manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya, Allah itu cemburu. Kita melakukan dosa, Allah itu cemburu sebenarnya. Tetapi ud'uni astajib lakum. Pintalah kata Allah. Bertaubatlah, Allah pasti terima. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sobat Areken TV, amalan yang kelima adalah berkurban. Tentunya berkurban ini semua kita tahu bahwa sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini. Sebagian ulama bahkan mengatakan berkurban ini wajib bagi yang mampu. Namun jumhur ulama menghukumkan kurban ini adalah sunnat muakkadah. Nah, dalam berkurban ini hewan-hewan yang dianjurkan adalah seperti kambing, domba, kemudian sapi atau kerbau dan unta. Namun tidak dibenarkan hewan-hewan yang lain, contohnya ayam umpamanya, walaupun ayam itu jumlahnya ribuan ekor dengan harga 3 ekor sapi
pun tidak dianjurkan untuk berkurban ayam atau apapun. Hanya kambing, sapi, dan unta. Dan berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Atau beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Nah, pernah zaman dahulu Rasulullah SAW berkurban dengan beberapa ekor kambing. Pertama, Rasulullah menyembelih atas nama dirinya dan keluarganya. Kambing yang kedua, Rasulullah menyembelih atas nama umatnya. Sebegitulah cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai Rasulullah pun berkurban atas nama umatnya. Siapa? Umatnya yang kita-kita ini, yang tidak sanggup berkurban. Nah, oleh karena itu bagi kita yang sanggup berkurban, maka berkurbanlah. Niscaya pahala kurban ini sangat besar dan sangat besar sekali. Sobat Arifin TV, bagi orang yang berkurban, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya seperti dari mulai 1 Zulhijjah sudah dilarang untuk memotong kuku, mencukur rambut, kemudian menahan diri dari perbuatan khafas, perbuatan-perbuatan yang omongan-omongan yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Tentunya bagi Anda yang berkurban, semoga Allah menerima amalan-amalan kurban kita. Baik, Sobat Arifin TV, itulah beberapa amalan yang akan kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Sekali lagi, mengenai haji, banyak manfaat yang kita dapatkan walaupun kita tidak dapat melaksanakan haji, seperti sholat sunat tadi, sholat sunat syuruk tadi yang setelah dilakukan setelah sholat subuh tadi, berkurban, kemudian juga bertakbir, bertahlil, bertahmid, kemudian sholat id, itu juga pahalanya luar biasa. Kemudian juga seperti berpuasa dan lain sebagainya. Tentunya mudah-mudahan mari dengan adanya bulan Zulhijjah ini kita maksimalkan amal ibadah kita. Berpuasa kita dengan kita maksimalkan, karena puasa yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, terutama puasa Arafah tadi, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, buat kekuatan kepada diri kita untuk dapat mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah ini, dan semoga ibadah kita di bulan Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqullah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.